warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2. Di sini kita akan mendebatkan tentang teori evolusi dari Darwin Dan keruntuhan teori evolusi Harun Yahya. Oke, jadi kami dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Marsha Trihandayani. Nama saya Savana Meran Catherine. Dan kami dari tim kontra, saya Naila Faiza. Saya Sarmila. Kami akan memulai debat pada pagi hari ini yang dimulai dari tim afirmasi. Oke, jadi saya dari tim afirmasi akan menyampaikan perjalanan Darwin. Darwin melakukan ekspedisi ini bersama HMS Beagle, yaitu kapal Inggris yang berlayar ke seluruh dunia. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 5 tahun. Darwin di sini memiliki kesempatan untuk mengobservasi dan mengumpulkan data-data keanekaragaman hayati berdasarkan bentuknya. Dan di sini Campbell memperlihatkan caranya Darwin dalam mengambil kesimpulan atau data observasi. Yang pertama, dari individu dalam populasi memiliki karakteristik sesuai yang sifatnya itu bisa diturunkan. Nah, di dalam buku Darwin, dia yang tentang buku On the Origin of Species pada tahun 1859, dia menjelaskan bagaimana organisme berevolusi dari ke generasi melalui warisan, yaitu sifat dan perilaku. Nah, teori ini terdapat dua pemahaman, bahwa spesies sekarang berasal dari spesies terdahulu dan terbentuknya spesies karena seleksi alam. Saya ingin menanggapi dan menyanggah dari tim afirmasi. Harun Yahya menganggap bahwa teori evolusi merupakan gagasan kuno yang menjelaskan tentang kehidupan sebagai hasil peristiwa tak disengaja dan tanpa tujuan itu hanyalah sebuah mitos. Pada masa itu, tingkat pemahaman ilmu pengetahuan alam dan ilmu tentang kehidupan masih terbelakang, sehingga para evolusionis beranggapan bahwa kehidupan sangatlah sederhana. Saya ingin menambahkan, Harun Yahya menegaskan bahwa kehidupan diciptakan oleh Tuhan, sesuai dengan kepercayaan spiritual yang didukung oleh banyak tradisi agama. Oke, jadi terima kasih kepada tim kontra. Saya dari tim afirmasi akan menyangka pewarisan sifat serta kekerabatan antara organisme ditinjau dari persentase persamaan genetiknya. Jadi, semakin besar presentasi persamaan genetiknya, maka kekerabatan organisme yang diturunkan itu akan semakin dekat. Saya ingin menjaga tim afirmasi. Menurut Harun Yahya, kesamaan genetik antara manusia dengan spesies lain, seperti simpanse atau kera, itu tidak membutuhkan nenek moyang bersama, tetapi mencerminkan kesamaan desain oleh pencipta yang sama. Kesamaan genetik itu bisa dijelaskan dengan desain cerdas, bukan evolusi. Tapi maaf, setiap makhluk hidup akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, tapi tidak terkecuali manusia. Jadi manusia masih entah disebut binatang atau tidak. Yang jelas menurut ajaran evolusi manusia adalah saudara manusia tuh seperti simpanse dan gorila. Jadi secara populer manusia tuh disebut dari kera. Saya izin menanggapi dan menyanggah dari tim afirmasi. Harun Yahya menegaskan bahwa tidak ada fosil transisi yang ditemukan. Fosil menunjukkan spesies yang stabil tanpa perubahan bertahap seperti yang diprediksi teori evolusi. Dengan contoh, tidak ada yang menunjukkan peralihan dari ikan ke amfibi atau dari kera ke manusia. Karena jika tidak ada fosil transisi, teori evolusi kehilangan bukti penting untuk mendukung klaimnya. Oke, jadi kami dari tim afirmasi akan menjawab bahwa teori evolusi ini tidak bertentangan dengan agama apapun. Perdebatan ini terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan itu dari mereka sendiri. Teori evolusi ini mengalami perubahan dari masa ke masanya. Pada masa modern, banyak sekali sarana serta konsep yang menunjang maju. Kemajuan ini ada di bidang genetika, biokimia, dan molekuler, menyumbangkan konsep khususnya di dalam memetakan materi genetik dari fosil yang ditemukan pada lapisan bumi. Saya izin menyanggah tim afirmasi. Harun Yahya berpendapat teori evolusi hanyalah penipuan berkedok ilmiah yang tidak terbukti kebenarannya, serta telah terbantahkan oleh banyak desain modern. Kepercayaan ini dapat terpengaruh terhadap akal sehat, sehingga tidak lagi mampu melihat kebenaran. Harun Yahya juga memperkuat alasan tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Nah, ayat ini sering ditujukan bahwa manusia diciptakan langsung dalam bentuk yang sempurna, bukan melalui tahapan perubahan evolusioner dari spesies sebelumnya. Oke, jadi di sini kami akan menyimpulkan dari teori evolusi Darwin, yaitu landasan penting dalam ilmu biologi. Meskipun dia sering disalahgunakan, tetapi teori ini memberikan penjelasan yang sangat komprehensif tentang asal-usul dari keberagaman budaya dan yang lain-lain. Manusia dan kera tidak berasal dari satu sama lain, tetapi kita berbagi nenek moyang yang sama. Oke, jadi dari tim kontra sebagai teori keruntuhan teori evolusi, Harun Yahya berkesimpulan yaitu seluruh kehidupan merupakan karya agung yang telah dirancang sempurna oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit dan bumi serta segala sesuatu di sekitarnya. Oke, sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.